Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra dengan NIM 2504111030. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dian Nur Adriani Eka Setiawati, MPSI. Teori belajar humanistik atau WIKOMS. WIKOMS lahir pada 1912 sampai 1999. Dia adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat yang mengembangkan teori belajar humanistik. Menurut Combs, belajar tidak hanya tentang menghafal atau mendapat nilai yang bagus, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri, merasa dihargai, dan menemukan makna dari apa yang dipelajari. Jadi, keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh perasaan, pengalaman, dan cara seseorang memandang dirinya serta lingkungan sekitarnya. Teori humanistik adalah teori yang menempatkan manusia sebagai pusat dalam proses belajar, yang artinya setiap siswa mempunyai potensi yang berbeda-beda. Tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi membantu setiap siswa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Belajar dianggap berhasil jika siswa mengalami perubahan menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya memperoleh nilai tinggi. Berikut ada beberapa gagasan penting dari WIKOMS. Yang pertama, persepsion. Persepsi adalah cara seseorang melihat dan memahami suatu keadaan. Menurut Combs, perilaku seseorang dipengaruhi oleh persepsinya. Misalnya, ada 2 siswa mendapat nilai 70. Nah, siswa yang pertama menganggap nilai itu sebagai motivasi untuk belajar lebih giat. Kemudian siswa yang kedua merasa dirinya bodoh sehingga dia jadi malas belajar. Nilainya itu sama, tetapi persepsinya berbeda sehingga perilakunya juga berbeda. Yang kedua, belajar harus bermakna. Nah, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran jika materi tersebut berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya saat belajar tambahan, guru menggunakan permen karena dekat dengan kehidupan siswa. Materi akan jauh lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang ketiga, perasaan sangat berpengaruh. Perasaan siswa memengaruhi proses belajar. Jika siswa merasa aman, percaya diri, dihargai, dan tidak takut salah, maka mereka akan jauh lebih semangat belajar. Sebaliknya, jika siswa takut dimarahi atau diejek, mereka akan sulit berkonsentrasi. Nah, berikut prinsip-prinsip teori WIKOMS. Yang pertama, setiap siswa memiliki potensi. Nah, guru harus membantu mengembangkan potensi tersebut. Kemudian yang kedua, belajar harus memiliki makna. Materi sebaiknya dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, guru adalah pembimbing. Guru bukan hanya pemberi materi, tetapi teman yang membimbing siswa belajar. Yang keempat, menghargai perasaan siswa. Guru perlu mendengarkan pendapat siswa dan menghargai usaha mereka. Yang terakhir, lingkungan belajar harus nyaman. Suasana kelas yang menyenangkan membuat siswa lebih mudah belajar. Peran guru menurut WIKOMS, guru sebaiknya menciptakan suasana belajar yang nyaman, menghargai setiap siswa, memberi semangat belajar, tidak mempermalukan siswa, memberi kesempatan bertanya, dan membantu siswa menemukan kemampuan dirinya. Guru bukan pusat pembelajaran, tetapi pendamping yang membantu siswa berkembang. Kemudian peran siswa.
siswa diharapkan aktif bertanya, berani mengemukakan pendapat, percaya diri, bekerja sama, belajar sesuai kemampuan, dan menghargai teman. Tujuan pembelajaran menurut Combs. Tujuan belajar bukan sekedar mendapat nilai bagus. Yang lebih penting adalah agar siswa mengenal dirinya, percaya diri, mampu berpikir, bertanggung jawab, dan berkembang sesuai potensinya. Ciri-ciri pembelajaran humanistik. Pembelajaran menurut Arthur W. Combs memiliki ciri-ciri. Yang pertama, siswa menjadi pusat pembelajaran. Yang kedua, suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, guru menghargai siswa. Yang keempat, siswa bebas berpendapat. Yang kelima, materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, siswa aktif dalam belajar. Kelebihan teori Arthur W. Combs yaitu yang pertama membuat siswa lebih percaya diri. Yang kedua, suasana belajar jauh lebih menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa. Yang keempat, hubungan guru dan siswa menjadi lebih baik. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar. Yang terakhir, mengajarkan menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian kekurangan teori Arthur W. Combs adalah membutuhkan waktu lebih lama. Guru harus benar-benar memahami karakter setiap siswa. Sulit diterapkan jika jumlah siswa sangat banyak. Dan tidak semua materi mudah dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Kutipan terkenal Arthur W. Combs adalah "Behavior is a function of perception", yang artinya perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana ia memandang dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah, kesimpulannya adalah Arthur W. Combs adalah tokoh teori belajar humanistik. Menurut beliau, belajar tidak hanya soal nilai tinggi, tetapi juga tentang perasaan siswa. Jika siswa merasa lebih nyaman, dihargai, aman, dan materi pembelajaran berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, maka mereka akan lebih mudah memahami pembelajaran. Karena itu, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu setiap siswa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, pemaparan saya mengenai teori Arthur W. Combs. Dari materi ini, saya memahami bahwa proses belajar akan lebih bermakna ketika peserta didik merasa dihargai, diterima, dan dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai calon guru, saya perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman agar setiap siswa percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman tentang teori humanistik Arthur W. Combs dan penerapannya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.